بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan dan kami hormati, ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan dalam salah satu kitabnya, innama tahsulul humum wal humum wal ahzan min jihatayn. Al-awwalu ar-raghbatu fid dunya wal hirsu 'alayha, wal-thani at-tafsir fi a'mal al-birr wa ta'ah. Kata beliau rahmatullah alaihi, hanyalah sebab terjadinya kepedihan, keterpurukan, kesedihan dari dua sisi. Yang pertama, berambisi terhadap dunia dan bersemangat kepadanya. Dan yang kedua, minim di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin, hanya dua poin ini sebab seseorang akan mendapatkan kepedihan, keterpurukan dan kesedihan yang bertubi-tubi, terkhusus ketika akan dia mengakhiri kehidupan dunia ini di dalam perjalanan panjangnya sampai pada mahsyar atau masuk ke neraka atau ke surga. Maka di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan sedikit, walaupun tidak bisa untuk secara detail dan rinci. Poin yang pertama, hanyalah karena semangat ambisi yang kuat terhadap dunia. Karena ini yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيا. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, dalam surat Al-Kahfi yang disyariatkan untuk membaca di setiap hari Jumat. Ayat ini dalam surat Al-Kahfi yang disyariatkan untuk seseorang muslim setiap hari Jumat membacanya karena pahalanya sangat besar dan keutamaannya luar biasa. Allah mengatakan, berikan permisalan pada mereka wahai Muhammad, yaitu pada manusia, permisalan dunia seperti air yang turun dari langit. Kemudian air itu jatuh ke bumi, dia bercampur dengan tanah, lalu dia menumbuhkan biji-bijian tumbuh dan menjadi tumbuh-tumbuhan yang pertama menghijau, kemudian dia menguning siap dipanen. Setelah itu dia diterpa angin entah kemana, hilang tanpa bekas. Dan Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Maka Allah mengatakan, itulah harta dan keturunan yang kalian miliki, seperti permisalan dunia yang Allah permisalkan seperti air turun ke bumi. Inilah Allah Subhanahu wa taala memisalkan dunia, demikian keadaannya. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fa'takhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu yakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, ketahuilah bahwasanya ya wahai manusia, sesungguhnya janji Allah pasti. Maka janganlah kalian tertipu, yaitu janganlah dunia menipu kalian, janganlah kehidupan dunia menipu kalian sehingga kalian berambisi padanya, kalian semangat untuknya. Dan jangan sekali-kali syaitan
menipu kalian untuk mengejar dunia. Kenapa? Karena makar syaitan yang paling besar setelah dia berhasil seseorang, yaitu setelah poin yang pertama untuk menjadikan seorang kufur dan musyrik, yaitu cinta dan berambisi pada dunia. Itulah makna ayat Allah yang kita bahas setiap malam Senin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Benar-benar kalian terlalaikan dengan memperbanyak dunia sampai kalian mati, baru kalian merasakan menyesal, sedih, terpuruk dan bersedih yang tidak bisa ada lagi penyesalan berguna padanya. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Maksudnya menipu, yaitu dunia ini. Kalau kita mengejarnya, maka dia tidak akan mungkin mau memberikan semua untuk kita. Adapun jika kita tidak membutuhkannya, dia datang kepada kita dalam keadaan hina, dan kita tidak membutuhkannya kecuali untuk bekal masuk ke dalam kuburan dan menghadapi akhirat di pada mahsyar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlahu wa datu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dan Sahih Jami'. Barang siapa yang ambisinya, yang semangatnya, yang cita-citanya, waktu dan kesempatannya, kekuatan dan kecerdasannya untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di dalam hatinya kekayaan. Allah akan memberikan kekayaan di dalam hatinya, dan Allah akan mudahkan urusan-urusannya, dan Allah akan menjadikan dunia datang kepadanya menggodanya, namun dunia itu hina, tidak berhasil menggodanya. Kenapa? Karena ambisinya adalah dunia bukan akhirat. Akhirat bukan dunia. Inilah makna ayat Allah yang Rasulullah SAW nafsirkan. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ambisilah kamu wahai Muhammad dan berita umatmu untuk mengejar akhirat, berambisilah dalam mengejar akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan dalam dirinya, dalam hatinya, dan Allah akan mudahkan urusannya, dan dunia akan datang padanya dalam keadaan hina. Dia tidak butuh kecuali apa yang bisa dia manfaatkan untuk bekal masuk ke kuburan, untuk bekal bangkit dari alam kubur di pada mahsyar. Dan tapi jangan kamu lupa dunia wahai Muhammad dan umatmu. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi. Ia dijelaskan dalam tafsir, berbuat kerusakan di permukaan bumi adalah menjadikan ayat cinta balik. Yaitu dunia dijadikan ambisi yang besar, akhirat semampunya, seperlunya, sesempatnya. Nanti sudah mau dekat mati, atau sudah mulai sakit-sakitan, atau mulai sudah tua, atau mulai sudah miskin, atau mulai kurang kerjaan, atau mungkin pekerja sudah pensiun, atau semisalnya, sehingga ibaratnya 60% untuk dunia, 40% untuk akhirat. Atau yang lebih parah, 70% atau 80% dunia, 20% untuk akhirat. Jangan terbalik, karena ini bagian dari membuat kerusakan permukaan bumi. Karena Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah padanya. Jadi semenjak kita diciptakan, keluar dari perut ibu kita, sampai kita balik, sampai kita mati, tujuan hidup ini adalah untuk beribadah, bukan untuk dunia, untuk dominan, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Itu maksud firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul melanjutkan, man kanat, dan barang siapa yang ambisinya, motivasinya adalah dunia, maka Allah akan jadikan yaitu kemiskinan, kebutuh dia pada dunia di kedua matanya. Terus dia tidak akan merasa puas, terus dia tidak akan merasa cukup, terus dia akan mengejar dunia dan dunia. Kemudian urusannya pun akan tetap tersusah-susah.
tertati-tati. Setiap dia mendapatkan ini, dia merasa tidak dia akan mendapatkan begitu. Kalau dia tidak dapat, dia bersedih. Kalau dia sudah mendapatkan kedudukan besar, namun dia tidak akan memiliki lagi yang besar. Kemudian kalau dia luput, dia bersedih dan terpuruk. Bahkan ada yang sampai stres. Lihatlah banyak orang yang stres di jalanan karena tidak lolos. Jadi itu. Nah, karena padahal dia kalau dibilang lebih kaya dari sebagian kaum muslim, bahkan lebih banyak. Nah, kemudian Allah menjadikan bahwa dunia tidak akan datang padanya kecuali apa yang digariskan, yaitu dia kejar waktunya, umurnya untuk dunia, namun dia tidak dapatkan dunia kecuali apa yang Allah telah gariskan padanya. Tidak mungkin bisa didapatkan sebanyak-banyaknya. Maka inilah dunia. Ya Allah Subhanahu wa taala memotivasi pada kita untuk jangan sampai kita terpuruk, untuk jangan sampai kita pedih, untuk jangan kita sampai bersedih yang mendalam kalau kita berambisi dan kejar padanya. Rasulullah SAW memberikan bagaimana cara beliau menghadapi dunia ini. Bukan beliau tidak butuh dunia, bukan beliau tidak suka pada dunia. Rasul mengatakan, "Juhubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib." Aku dijadikan cinta, suka pada dunia seperti dunia kalian, yaitu wanita dan parfum. Ini dunia yang Rasulullah SAW cinta. Namun dunia itu tidak menjadikan beliau lupa terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, tujuan penciptaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa lam yashba' khubz as-sa'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari dunia ini dalam keadaan beliau tidak kenyang dari memakan roti dari tepung. Bayangkan wahai saudara kaum muslim dan muslimat, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan dan kami hormati, ikhwan fillah azza wa jalla, teladan kita, contoh kita yang dijamin masuk surga, diampuni dosanya, yang telah lewat sekarang dan akan datang. Begini keadaannya. Yang semua kita mengatakan pengikut Muhammad, pengikut Rasulullah, ingin ikuti teladan kehidupannya. Lihat beliau keluar dari dunia dalam keadaan tidak kenyang dari roti yang terbuat dari tepung. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim yang mana terima ini hadis seluruhnya kecuali Syiah dan Rafidhah. Maka inilah keadaan kita, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya adh-dhahab wal fiddah wal harir wad dibaj lahum fid dunya wa lahum fil akhirah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, emas dan perak, sutra dan cincin, cincin pengantin, cincin yang dipakai oleh wanita, itu semua hanya untuk mereka di dunia. Wahai umatku, kata Rasulullah SAW, jangan kalian terlalu berambisi mengejarnya, karena kalian dipersiapkan untuk di akhirat halal itu. Lihat Rasulullah SAW, istri beliau pakai cincin, istri beliau pakai kalung, namun bukan berarti itu ambisinya yang dominan. Maka kita nasihatkan pada istri-istri kita masing-masing untuk mereka membantu kita supaya jangan mereka sebagai bahan bakar untuk memotivasi kita mengejar dunia, tapi jadilah mereka sebagai sepenuhnya untuk mendapatkan dunia supaya kita benar-benar mendapatkan persiapan di akhirat. Hadis riwayat Bukhari rahimahullah taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi pada kita semua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan doa kepada kita semua, memberikan doa kepada kita semua, yaitu doa ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia. Apa maksud kebaikan di dunia? Yaitu kebaikan di dunia adalah semangat di dalam menjalankan, mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu, ketaatan, amal saleh. Kebaikan di dunia dijelaskan oleh para sahabat Imam Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kebaikan di dunia itu adalah semangat di dalam mempelajari ilmu dan mengamalkan amal saleh. Itulah doa dari Rasulullah SAW yang senantiasa kita baca dimanapun kita berada. Jadi kebaikan yang Rasulullah SAW minta di dunia itu adalah mempelajari ilmu. Ilmu apa yang Rasul? Yaitu wahyu dan sunnah Rasulullah SAW dan beramal saleh. Inilah sekilas tentang kehidupan dunia. Semangat kita tersebut. Sebelum kita tutup di dalam khutbah yang pertama ini, yaitu kita akan menyebutkan perkataan-perkataan nasihat dari para ulama-ulama kita terdahulu. Bagaimana mereka memotivasi kita terhadap dunia. Rasulullah SAW, Luqman bin Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, bi' dunyaka bi akhiratik.
tarbahuhuma jami'an wa la tabi' akhirataka bidunyak takhsaruhuma jami'an. Kata Luqman bin Hakim yang diabadikan oleh Allah dalam surat Luqman, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran dengan namanya surat Luqman, wahai anakku, juallah duniamu untuk akhiratmu, maka kamu akan berbahagia di dunia dan akhirat bersamaan. Tapi jangan kamu jual akhiratmu, prinsip-prinsip agamamu, prinsip keharaman dan kehalalan, ketaatan dan kemaksiatan, akhiratmu kau jual itu untuk dapatkan duniamu, maka kamu akan merugi semuanya di dunia dan akhirat. Ini prinsip ekonomi untuk sejahtera, untuk bahagia, untuk senang, riang gembira dunia dan akhirat dari Luqman bin Hakim yang Allah sudah abadikan namanya dalam surat yang kita tahu semua. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Inna Allah Ta'ala ja'ala dunya thalathata ajza'. Juz'un lil mu'min wa juz'un lil munafiq wa juz'un lil kafir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini 3 bagian. Satu bagian untuk kaum mukminin, satu bagian untuk orang munafik, satu bagian untuk orang kafir. Bagaimana caranya? Al-mu'minu yatazawwaju wal munafiqu yatazayyanu wal kafiru yatamatta'u. Yaitu orang mukmin dia jadikan dunia ini untuk persiapan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, berbekallah kalian wahai hamba kaum mukminin, dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa, menjalankan ketaatan dan menjadi masyarakat. Adapun orang munafik, mereka jadikan dunia ini yaitu berhias. Maksudnya berhias bermuka dua. Kalau bersama orang mukmin nampakkan kesolehan. Kalau bersama orang kafir, ya tidak apa-apa. Nanti bertobat, Allah Maha Pengampun. Begitu orang munafik terhadap dunia ini. Allah jadikan mereka dihiasi, mereka berhias dunia ini. Kalau bersama orang mukmin nampakkan kesolehan, pakai peci, pakai jubah, pakai sarung dan seterusnya. Kalau bersama orang kafir, oh tidak apa-apa, semua agama turun dari langit. Itu munafik. Jadikan oleh. Adapun orang kafir di dunia ini, dunia mereka anggap tempat bersenang-senang, tempat bermegah-megahan, tempat happy-happy, tanpa peduli apa mau hawa nafsunya, mereka lakukan terserah. Inilah kehidupan dunia yang Allah bagi 3 golongan manusia, mukmin, kafir dan munafik. Kemudian berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala beliau mengatakan, "Man zahada fid dunya tahawana bil musibat, bahwa man iqtaraba al-mauta sara ila khairat." Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, barang siapa yang zuhud di dunia, dia tidak memiliki ambisi besar terhadap dunia, maka dia menganggap musibah-musibah yang ada padanya itu adalah ringan. Dia tidak depresi, tidak stres, apalagi terpukul atau mencaci maki atau mencari orang untuk menjadi penyebab kesalahannya terhadap dunianya. Maka orang yang zuhud di dunia, dia tidak akan menjadikan apapun malapetaka cobaan di dunia ini sebagai hal yang berat. Dan barang siapa yang terus berwaspada bahwa maut akan sewaktu-waktu datang tiba-tiba, maka dia akan berlomba-lomba dalam mempersiapkan amal solehnya, karena malaikat maut tidak tahu kapan datangnya. Sebagai penutup, berkat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala, jaa malakul maut ila Nuhin faqala ya atwalan nabiyina umran kaifa wajadta dunya wa ladzataha, qala ka rajulin dakhala baitan lahu baban fa waqama wasata al-bait hunayatan thumma kharaja min al-bab al-akhar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, datang malaikat maut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya wahai Nabi yang paling panjang umurnya, kita tahu semua hidupnya beliau sampai 1000 tahun lebih. Hidup di dunia ini 1000 tahun lebih. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keadaan umurnya. Ya kata malaikat maut datang kepada Nabi Nuh, bagaimana wahai Nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana kamu mendapatkan dunia dan kelezatannya? Bagaimana kamu mendapati dunia dan kelezatannya? Beliaulah yang paling panjang umurnya dari semua nabi. Maka malaikat maut menanyakan sebelum dicabut nyawanya,
Bagaimana kamu mendapatkan dunia dan kelezatannya? Kata Nabi Nuh alaihissalam, ini sebagai ibrah, nasihat, patokan bagi kita. Karena orang yang paling panjang saja umurnya begini dia rasakan dunia. Beliau mengatakan karojulin dakhala baitan lahu baban. Dia di dunia itu adalah seperti seseorang yang masuk ke dalam suatu rumah yang memiliki 2 pintu. Kemudian orang tersebut dia masuk ke dalam rumah, dia masuk di tengah rumah sambil melihat sejenak. Dia melihat rumah tersebut, keadaan rumah tersebut yang memiliki 2 pintu. Dia masuk dalam pintu yang pertama, masuk tengah rumah sambil melihat semua keadaan rumah tersebut sejenak. Setelah itu dia keluar dari pintu yang berikutnya. Inilah keadaan dunia dari orang-orang yang kita teladani, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak merasakan keterpurukan, mereka tidak merasakan kesedihan, mereka tidak merasakan kepedihan ketika mereka menjalani kehidupan dunia ini, karena mereka jadikan dunia ini seperti demikian keadaannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan fillah wa akhwat fillah, azza wa azakumullah wa barakallahu fikum. Poin yang kedua yang menjadi sebab seseorang akan mendapatkan kepedihan, keterpurukan dan kesedihan di dunia terlebih lagi di akhirat adalah minim dalam melakukan ketaatan, minim dalam melakukan amalan kesolehan. Perhatikan baik-baik. Para ulama tidak mengatakan tidak ada. Para ulama tidak mengatakan tidak ada, tapi minim, kurang. Kalau kita melihat sejenak ini sekedar seperti perkataan biasa. Namun pada hakikatnya inilah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Naam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fi jahannam khalidun talqa wujuhum nar wa hum fiha kalihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ringan, barang siapa yang berat amalan timbangannya, maka dia akan berbahagia. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang merugi, mereka akan masuk ke dalam neraka. Ayat ini ditujukan kepada kaum mukminin. Karena orang kafir nanti di akhirat tidak perlu ditimbang. Mereka langsung masuk neraka. Karena apapun yang mereka amalkan terhapus amalannya. Karena Allah mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa takunanna minal khasirin balillah fa'budu wa kun minasyakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh kami telah wahyukan kepada Muhammad dan orang-orang sebelummu, kalau kamu melakukan kesyirikan, kalau kamu melakukan kekufuran, kalau kamu murtad keluar dari Islam, terhapus amalanmu semua dan kamu akan masuk ke dalam neraka. Tidak ditimbang mereka. Tidak ditimbang mereka. Jadi ayat ini Allah tujukan kepada kaum mukminin. Barang siapa yang berat timbangan maka dia berbahagia, dan barang siapa yang kurang maka dia akan merugi. Kenapa? Karena minim amal solehnya, minim alam kebaikannya, minim di dalam jauh menjalankan ketaatan, dan minim di dalam menjauhi kemaksiatan. Para ulama tidak mengatakan tidak ada, karena mukmin semua punya kebaikan. Semakin menguatkan kita sebutkan hadis Rasulullah SAW sebagai penutup. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullah alaihi dan Imam Muslim dan selain keduanya rahmatullah alaihi jami'an, dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara thumma yaqulu Allah ta'ala أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج ملتوية صفرا ملتوية. Kata Rasulullah SAW, apabila penduduk surga masuk surga,
dan penuh neraka masuk neraka. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, keluarkan dari neraka tersebut semua yang memiliki keimanan sebesar biji atom. Keluarkan semua dari neraka tersebut yang di dalam hatinya dulu di dunia memiliki sebesar biji atom. Kemudian mereka dikeluarkan dalam keadaan sudah gosong. Mereka sudah gosong, sudah hitam pekat, tidak bisa dikenal lagi. Tapi karena sebesar biji atom yang ada dalam hatinya, sebesar biji atom yang ada dalam hatinya, maka mereka dikeluarkan karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya kaum mukminin. Sebesar biji atom menunjukkan minimnya di dunia dulu amal salehnya, maksiat lebih dominan sehingga dia harus dicuci dulu di dalamnya. Namun karena kasih sayang Allah, karena kalimat dia mengakui bahwa Allah adalah Rabbnya, Muhammad adalah Nabinya, walaupun lebih banyak melakukan kemaksiatan, lebih banyak tidak menjalankan ketaatan, di antara lisan dan perbuatannya beda. Dia mengatakan Allah adalah Rabbnya, Muhammad adalah Nabinya, namun amalannya bertolak belakang. Namun karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah, karena maka mereka keluar sudah kosong. Kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan yang ada di dalam surga, yang ada di luar neraka tersebut, yang sampingnya surga, tapi bukan dalam surga. Kemudian mereka celup, kemudian tumbuh seperti biji yang bertumbuh kembang di samping sungai. Apakah kalian melihat bekas kosong tersebut? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmatullah alaihim jami'an. Dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di sini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin yang akan merasakan kepedihan, merasakan kesedihan bukan karena tidak ada amal saleh. Semua punya amal saleh, namun kurang. Maka mari kita memperbanyak amal saleh kita. Amal kita atau kita, jangan kita cuma fokus satu amalan, yang lainnya kita bermudah-mudahan. Atau kita mau amal saleh ini tapi maksiat yang lainnya lebih banyak. Jangan. Maka mari kita, makanya itu hikmah Allah mengatakan masuklah ke dalam Islam sudah kafah. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik pada kita semua dan semoga Allah memberikan kita semua. Di akhir khutbah ini saya menasihati pada diri kita satu motivasi dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW taqulul ardu yaumil qiyamati khubzatan wahidah yatakaffahu al-jabbaru biyadihi kama yakfu ahadukum khubzatahu fi sabar nuzulan di ahli jannah. Bahwasanya bumi ini yang kita hidup di atasnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan nanti di akhirat seperti satu roti yang Allah menggenggamnya. Seperti roti, lihat saja roti pawa, roti apalah, donat, apa semuanya. Itu bumi akan dijadikan seperti roti yang Allah menggenggam dengan tangannya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, sebagaimana kalian menggenggam roti kalian ketika perjalanan safar. Roti kita pegang, roti Maryam, roti apalah. Nah, sebagai apa bentuknya? Allah jadikan bumi ini sebagai makanannya penduduk surga dan di hari kiamat. Inilah dunia. Bagaimana Rasul memberi motivasi supaya kita jangan berambisi padanya. Jadikan dunia sebagai bekal saja, bukan untuk kekal di atasnya, atau motivasi habis waktu, habis umur, habis dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Ahad, di hari Senin, di hari Selasa, di hari Kamis, semuanya kita disyaratkan karena Rasulullah SAW mengatakan tu'radu salatu ummati kulla yaumil khamis. Kata Rasulullah SAW, salawat umatku ditampakkan padaku setiap hari Kamis. Faman kana aktsar salatan alayya kana aqrabu minni manzilatan yaumil qiyamah. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku dari hari Rabu, hari Selasa, hari Senin, hari Sabtu, hari Ahad, kemudian hari Jumat, maka hari Kamisnya itu ditampakkan, maka dia akan sangat dekat kepada kedudukannya di sisi hari kiamat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas waktu diambil, namun mudah-mudahan pada tempatnya, dan semoga Allah memberkahi kita semua dan umur kita dan waktu kita dan akhir kehidupan kita yang kita akan akhir di atasnya. Dan apabila ada kekeliruan maka itu murni dari kesalahan dari pribadi saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa dan kekeliruan, dan saya beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kebenaran maka itu murni hanya sekedar penukilan, sekedar penyampaian yang bukan dari kecerdasan kami, bukan dari kepintaran kami, bukan dari
kekuatan kami semua murni dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimus shalah.